Mantan pimpinan KPK Bambang Wijojanto menuturkan, BPK sudah melaporkan adanya korupsi di DKI Jakarta era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau Ahong. Selain itu, Bambang turut menyertakan bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 15 temuan senilai Rp374.688.685. Bambang juga menyoroti salah satu laporan BPK tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai Rp15.409.240 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Pemprov DKI juga diketahui belum menagih kewajiban penyerahan fasos-fasum oleh 370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah SIPPT dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi. Soal kemitraan antara Pemprov DKI dan pihak ketiga senilai Rp3,58 triliun. BPK belum dapat meyakini pencatatan asetnya. Dari data-data itu, bagaimana bisa disebut pemerintahan sebelumnya bebas dari unsur koruptif? Tutur Bambang. Bambang belum menjelaskan lebih detail terkait dugaan dan temuan-temuan yang disampaikan tadi. Namun, menurut dia, ada hal lain yang lebih berbahaya, yaitu tindakan untuk tidak menyerap anggaran yang berujung pada bentuk korupsi gaya baru yang belum bisa dijerat oleh hukum. Seperti begini, orang boleh melanggar KLB, koefisien lantai bangunan, tetapi bayar denda. Kesalahan dijustifikasi asal kau bayar uang. Ketika bayar uang, dikatakan dipakai untuk kemaslahatan, tetapi tidak masuk dulu di dalam anggaran, ujar Bambang. Berikut daftar kasus korupsi di DKI Jakarta yang beredar di media di era kepemimpinan Ahong baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur era Jokowi. 1. Kasus Transjakarta Busway. Pengadaan bus Transjakarta senilai Rp1,2 triliun terbukti merugikan negara ratusan miliar rupiah. Buswayan G belum sebulan didatangkan dari Cina berkarat dan rusak sehingga tidak bisa digunakan. Kejaksaan telah menetapkan 2 orang PNS DKI sebagai tersangka tetapi tidak pernah berusaha menyentuh Gubernur D.An Wakil Gubernur sebagai penguasa anggaran. Padahal dugaan keterlibatan keduanya banyak diapungkan berbagai pihak. Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Ucokski Hadafi menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon 3, pihak agen tunggal pemegang merek, ATPM, dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Ucok menyebut 2 tersangka itu sebagai boneka saja, bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka berdua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu, kata Ucok. 2. Kasus UPS. Polri memperkirakan kerugian negara akibat korupsi UPS mencapai Rp50 miliar. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 2 orang pejabat kepala dinas dan 1 orang perusahaan rekanan sebagai tersangka. Rabu, 29.07. Ahong telah dipanggil sebagai saksi. Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Ahong mengaku ditanya seputar tanda tangan Sekretaris Daerah, Sekda, dalam persetujuan pengadaan UPS. Mungkinkah Sekda tanda tangan tanpa sepengetahuan Ahong? 3. Kasus tanah sumber waras dan reklamasi. Dalam kasus reklamasi, Ahong berkilah bahwa dirinya ditusuk dari belakang, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena menjadi kawasan strategis nasional. Namun Ahong tetap bersikukuh untuk melakukan reklamasi di 17 pulau di kawasan pantai utara tersebut. Ahong berdalih bahwa Keputus Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian izin reklamasi tersebut telah sesuai dengan Kepres Presiden Soeharto Nomor 52 Tahun 1995. Padahal pernyataan Ahong tersebut dinilai lemah dikarenakan Ahong telah melanggar UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jungto Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang reklamasi. Ahong pun lupa bahwa pada era Presiden Gus Dur di tahun 2004, muncul UU tentang reklamasi, yang melarang kawasan strategis nasional tersebut untuk direklamasi. Sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta, Amarta Riko Sinaga,
telah mengingatkan bahwa reklamasi ini tidak boleh dilakukan, karena gugatan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, juga telah mempersoalkan reklamasi karena banyak instalasi vital di bawah laut yang akan terganggu. Dalam kasus RS Sumber Waras, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, adalah kasus korupsi pembelian tanah milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI dengan harga jauh di atas harga pasaran. Dalam laporan hasil pemeriksaan, LHP, atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun fiskal 2014 tersebut, BPK mensinyalir adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar karena kasus jual beli tanah yang diproyeksi menjadi lahan rumah sakit khusus jantung dan kanker itu. Garuda Institute sebagai salah satu elemen masyarakat pemantau keuangan daerah mengecam keras provokasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok melalui media terhadap para pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Menurut Koordinator Tim Peneliti Garuda Institute, Roso Daras, bahwa provokasi yang dilakukan Ahok dinilai memelintir fakta sebenarnya itu juga bertendensi politik, yaitu mendistraksi informasi dan mengaburkan pokok masalah yang lebih substansial, yakni akuntabilitas keuangan Pemprov DKI. Mantan pimpinan KPK Bambang Wijojanto menuturkan, BPK sudah melaporkan adanya korupsi di DKI Jakarta era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selain itu, Bambang turut menyertakan bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 15 temuan senilai Rp374.688.685. Bambang juga menyoroti salah satu laporan BPK tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai 15 triliun.